Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita sampai pada pembahasan Asbabun Nuzul atau ngaji Asbabun Nuzul yang membahas ayat 89 surat Al-Baqarah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dalam kitab ini Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengungkapkan dua riwayat mengenai sebab-sebab turunnya ayat 89 surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, akhrajah Al-Hakim fi Mustadrak wal Baihaqi fi Ad-Dalail bisanadin dha'ifin an Ibnu Abbas. Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya bernama atau berjudul Al-Mustadrak, ya, Mustadrak al-Sahihain. Dan juga Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Ad-Dalail, maksudnya itu Dalailun Nubuwah, ya, dengan sanad yang lemah, tidak kuat, bersumber dari Ibnu Abbas. Jadi dua-duanya, baik yang diriwayatkan Imam Hakim maupun diriwayatkan oleh Baihaqi, semua bersumber dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas menceritakan, kanat Yahudu Bani Khaybar tuqatilu Ghatafan. Jadi dulu di Madinah orang-orang Yahudi Bani Khaybar itu memusuhi, ya, berperang melawan suku Ghatafan. Nah, fakullama iltaqau huzimat Yahud. Nah, setiap kali berperang antara suku Ghatafan dengan orang-orang Yahudi ini, ya, Yahudi Bani Khaybar, orang Yahudi selalu kalah. Orang Yahudi selalu kalah. Akhirnya fa'adat Yahudu bihadat doa. Maka ketika mereka mau berperang lagi, mereka minta perlindungan, jadi mohon perlindungan, ya, kepada Allah dengan membaca doa ini. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin Nabi al-Ummi. Ya Allah, sesungguhnya kami telah memohon kepadamu, ya, dengan kebenaran Nabi Muhammad, Nabi Ummi yang engkau utus, alladzi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhiriz zaman, alla nasratuna alaihim. Yang telah engkau janjikan kepada kami akan mengutus, ya, Nabi di akhir zaman kepada kami, yang dengannya lah kami akan mendapat kemenangan terhadap orang-orang Ghatafan itu. Fakanu idza iltaqau da'u bihadza fayuzimuna Ghatafan. Maka setelah itu, karena rela dia selalu membaca doa ini, maka setiap kali bertemu dia membaca lagi doa ini, akhirnya mereka mampu mengalahkan kaum Ghatafan yang sebelumnya selalu kalah. Falamma bu'itsa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kafaru bih. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar diutus, ternyata kafaru bih, mereka mengingkari Nabi Muhammad. Fa anzalallahu, maka dalam kasus inilah Allah menurunkan ayat ini, ya, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Jadi setelah sampai kepada mereka, yaitu kitabun, dimaksud kitab dalam ayat ini adalah Al-Quran yang diturunkan dari Allah, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka.
Maksudnya yang ada pada mereka itu adalah kitab Taurat. Jadi membenarkan apa yang Allah sampaikan dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi sebelumnya mereka selalu memohon kemenangan. Istabtihuna itu minta kemenangan ya kepada orang-orang kafir. Maksudnya orang kafir tadi ini ya kelompok-kelompok penyembah berhala, termasuk dalamnya itu kaum Ghatafan, itu dianggap sebagai orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, ya kafaru bih, mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Jadi kafirin disebutkan dalam ayat ini dimaknai orang-orang yang ingkar, yaitu mengingkari apa yang selama ini dia minta kepada Allah agar diutus Nabi kepada mereka yang dengan itulah bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Itu riwayat yang pertama. Yang kedua dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa akhraja Ibnu Abi Hatim min tariqi Sa'id au Akrimah an Ibn Abbas. Dikeluarkan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Sa'id ya, atau melalui Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ya, semuanya berasal dari Ibnu Abbas. Riwayat pertama tadi juga melalui Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, anna Yahuda kanu yastabtihuna 'alal Aus wal Khazraj bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'atsihi. Jadi dulu orang-orang Yahudi ini selalu minta pertolongan kepada Allah agar bisa mendapat kemenangan melawan ya suku Aus dan suku Khazraj. Ya, bagaimana dia minta pertolongan bisa mendapat kemenangan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta kepada Allah dengan kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad. Ya, ini sebelum diutus. Nah, hampir sama tadi ceritanya. Jadi selalu minta bahwa dengan diturunkannya, dengan diutusnya Nabi Muhammad, kami akan bisa mengalahkan musuh-musuh kami, termasuklah musuhnya kaum Aus dan suku Khazraj. Falamma ba'athahu Allahu minal arabi kafaru bih wa jahadu ma kanu yaquluna fihi. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad yang berasal dari orang-orang Arab, minal Arab, kafaru bih, mereka mengingkari kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jahadu ma kanu yaquluna, dan mengingkari apa yang pernah dia ucapkan, yang selalu dia ceritakan, selalu dia minta kepada Allah agar diutus Nabi kepada mereka. Faqala lahum Mu'ad bin Jabal wa Bashar bin Al-Barwa wa Daud bin Salamah. Akhirnya ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal, Bashar bin Al-Barra dan Daud bin Salamah mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi ini, ya ma'asyara Yahud, wahai orang-orang Yahud, ittaqullah waslimu faqad kuntum tastabtihuna alaina bi Muhammadin wa nahnu ahlu syirik. Bertakwalah kepada Allah dan masuklah kalian kepada Islam. Faqad kuntum tastabtihuna alaina bi Muhammad. Dulu kalian itu selalu minta kemenangan agar bisa mengalahkan kami dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ahlu syirik. Pada dulu itu kami itu adalah termasuk orang-orang kaum musyrik. Ya, kami waktu itu masih orang-orang musyrik. Justru kalianlah yang berdoa minta kemenangan dengan diutusnya Nabi Muhammad. Wa tukhbiruna nabi annahum mab'us. Kalianlah yang memberitahukan kepada kami bahwa akan ada nanti nabi yang diutus sebagai nabi akhir zaman. Wa tasifunahu bisifati. Bahkan kalian menceritakan sifat-sifat nabi yang diutus dengan sangat detail, sangat rinci. Lalu ada salah seorang dari Yahudi ini namanya
Salam bin Mishkam ahadu Bani Nadir, ya, salah seorang Yahudi dari Yahudi Bani Nadir. Yahudi di Madinah ini banyak, ada lebih 21 atau 23 suku, tapi yang terbesar itu ada 3. Salah satunya ini namanya Banu Nadir, ada Bani Kainuka, ada Bani Quraidah. Ini 3 terbesar yang punya pengaruh, sangat mendominasi di Madinah. Apa jawabnya ketika disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal sama dengan Bashar bin Al-Barra dan juga Daud bin Salama? Dia jawab, ma ja'ana bisyai'in na'rifuhu. Ya, tidaklah datang kepada sesuatu yang kami ketahui itu. Jadi bukan yang kami ketahui itu yang datang gitu. Wa ma huwa billadzi kunna nadhkuru lakum. Dan yang kami ceritakan kepada kalian itu tentang nabi terakhir bahkan sifat-sifatnya bukan ini gitu. Fa anzalallahu, maka itulah sebabnya Allah menurunkan ayat ini. Nah, jadi inilah 2 asbabun nuzul yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat 89 surat Al-Baqarah. Nah, bagaimana hubungan munasabah antara apa yang dijelaskan dalam asbabun nuzul ini dengan bunyi ayat 89 surah Al-Baqarah. Jadi apa yang diceritakan dalam asbabun nuzul ini mempertegas, memperkuat ya tentang bagaimana sikap orang-orang Yahudi ya. Jadi di dalam ayat ini memang tidak disebutkan orang Yahudi, hanya menyebutkan tentang orang-orang kafir. Tapi orang-orang Yahudi pun sendiri menyebutkan musuhnya sebagai orang-orang kafir. Ya, jadi saya ingin sedikit menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang diceritakan dalam riwayat asbabun nuzul ini. Yang pertama tadi itu, kalau mengacu kepada riwayat pertama yang disampaikan Imam Hakim dan juga Al-Baihaqi tentang Yahudi yang dimaksud ini adalah Yahudi Bani Khaybar. Jadi Khaybar ini ada satu kota yang sekitar 150 km utara, bagian utara di Madinah. Nah, jadi di Khaybar ini termasuk wilayah yang sangat subur. Maka orang Yahudi yang sangat pintar sudah bisa memprediksi tentang masa depan ekonomi di Madinah, itu dia memilih Khaybar. Dan Khaybar inilah dianggap sebagai bentengnya orang-orang Yahudi. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa Yahudi di Madinah itu sekitar 21 atau 23 suku, tapi yang terbesar dan punya pengaruh yang sangat dominan itu ada 3, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian Bani Kainuka. Nah, ini semuanya ada di sini. Ini di Bani Khaybar. Maka ketika nanti Bani Khaybar dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, maka ya pengendalian terhadap orang-orang Yahudi itu betul-betul bisa dikendalikan. Karena di sini memang pusatnya Bani Khaybar. Nah, dulu Khaybar ini selalu bermusuhan dengan Ghatafan. Ghatafan ini juga dia dulu nenek-nenek moyangnya itu di Mekah, dia berada di bagian utara, penyembah berhala, dan ikut di dalam perang, waktu perang Khandak di Madinah, ikut juga dalam Ghatafan ini memerangi Nabi. Tapi Ghatafan dengan Yahudi Bani Khaybar itu juga saling berperang, ya, saling berperang. Nah, yang kedua, kalau riwayat yang kedua, ya pada peristiwa sama, bagaimana kelompok orang Yahudi ini mengingkari tentang Nabi Muhammad. Itu intinya sebenarnya. Karena kalau Bani suku Aus dan suku Khazraj ini bukan Yahudi. Ini memang orang-orang Madinah yang asalnya itu dari Yaman. Jadi dia berada Arabia bagian selatan itu mendekat Yaman. Kalau tadi Khaybar ini dia bagian utara. Jadi itu agak berbeda. Nah, bagian suku Aus dan Khazraj ini 2 suku yang sangat besar di Madinah, juga pengaruh besar. Cuma memang kelemahannya 2 suku ini juga selalu bertengkar. Ya, bahkan dalam catatan sejarah itu sampai 120 tahun mereka bermusuhan. Maka nanti kalau cerita di surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu ayat itu turun berkaitan dengan 2 suku ini yang selalu berkelahi.
Maka di situ dikatakan idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, ya, fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, itu ayat itu turun berkaitan nanti dua suku besar, tapi nanti kita akan ceritakan asbabun nuzul ayat itu. Tapi yang jelas bahwa orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad diutus, ya mereka sudah tahu betul. Bahkan mereka setiap kali berperang itu salah satu doanya ya semacam doa wasilah buat kita sekarang. Jadi minta dengan diutusnya, dengan engkau mengutus Nabi terakhir nanti kami bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Kami bisa mengalahkan Ghatafan, kami bisa mengalahkan suku Aus, kami bisa mengalahkan suku Khazraj dan seterusnya. Tapi begitu Allah menurunkan Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad, malah mereka yang sangat mengingkari, menolak. Maka inilah kemudian turun ayat ini mempertegas bahwa sebenarnya Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa mujizat Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di Taurat sebagai kitab suci orang Yahudi. Ya mereka yakin sebagai Nabi orang Yahudi itu kan di Nabi Musa. Ya begitu juga tadi mereka selalu minta yastaftihuna, mereka minta kemenangan dengan utusnya. Ternyata begitu diutus malah dia menolak, malah dia ingkar. Maka inilah yang kemudian keingkarannya itu berlipat ganda. Kenapa? Karena pertama dia mengingkari kebenaran tentang Taurat, karena di Taurat itu sudah menjelaskan akan ada turun nanti Nabi Muhammad dengan rincian tentang sifat-sifatnya. Dan mereka sudah tahu duluan. Tapi begitu Allah turunkan, dia mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran. Inilah jadi keingkarannya itu berlipat ganda. Maka itulah wajar kalau disebutkan fala'natullahi 'alal kafirin, laknat Allah kepada orang-orang yang ingkar. Maksudnya orang-orang Yahudi yang punya karakter dan sifat seperti ini. Nah, yang kedua, kalau di dalam tafsir tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin yang sebenarnya kita sudah singgung beberapa waktu yang lalu. Nah, termasuk kategori maghdub itu ini Yahudi. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa yang dimaksud dengan maghdub yang diingkari, yang dimurkai itu adalah Yahudi. Yahudi seperti ini. Kenapa? Karena ciri khas dari seorang dimurkai itu adalah orang yang mengetahui kebenaran itu sebenarnya, tetapi dia malah justru mempelopori untuk menolak kebenaran itu sendiri. Itulah cirinya orang yang maghdub. Lain halnya kalau ad-dallin, yaitu orang-orang sesat yang dalam hadis disebutkan termasuk kelompok orang-orang Nasrani. Itulah perbedaannya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani. Jadi sekali lagi ayat ini dengan ada riwayat asbabun nuzul mempertegas bahwa istilah orang-orang kafir yang disebutkan di dalam ayat ini masuk kategori adalah orang-orang Yahudi yang pengingkarannya luar biasa, ya, mengingkari Nabi Muhammad SAW, padahal dia sendiri sudah tahu sebelumnya, bahkan meminta ya kepada Allah agar diutus, karena dengan diutusnya Nabi Muhammad dia bisa mengalahkan kaum musuh-musuhnya. Lalu kenapa mereka begitu sangat ingkar, sangat benci, sangat tidak suka? Salah satu faktornya dalam beberapa riwayat itu karena kebencian, yaitu karena iri bagian, karena ada sifat iri dan dengki. Ya, mestinya bukan dari suku Arab, mestinya berasal dari orang Yahudi yang sebagai nabi. Karena memang dalam sejarah nabi yang Allah utus kepada umat manusia ini pada umumnya itu berasal dari orang-orang Yahudi, ya. Tetapi kemudian malah bukan dari mereka. Inilah karena kalau kita cinta berlebihan, fanatisme berlebihan kepada suku dan bangsa, maka inilah yang membuat kemudian hati dan mereka tertutup. Maka ada ayat selanjutnya, sebelumnya itu menceritakan karena hati mereka tertutup. Jadi inilah penyakit yang bisa menjadi pelajaran buat kita agar jangan sampai menyusup ke dalam hati kita yang nama iri dan dengki, ya. Jadi kebenaran bisa tertutupi karena adanya sifat iri dan dengki dalam hati kita. Saya kira inilah
Di dalam ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, salah satu diantaranya adalah istilah kafir yang disebutkan di dalam ayat ini itu lebih kepada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang mengingkari terhadap Taurat dan juga mengingkari terhadap diutusnya Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri menyebut orang kafir. Siapa? Orang kafir adalah orang-orang yang memusuhi mereka, yaitu Gatotkaca dianggap kafir karena tidak sejalan dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, tidak mau ikut bersama dengan mereka, itu mereka anggap kafir. Yang kedua, penolakan terhadap ajaran kebenaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran itu karena berasal dari sifat iri dan dengki yang mestinya berasal dari kelompoknya sendiri, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa harapannya. Inilah timbul rasa kebencian dan iri. Maka inilah yang kemudian kadang-kadang menjadi penyakit hati, itu adalah fanatisme buta, fanatisme terhadap golongan, kelompok, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.